together. Sembari kita menunggu teman-temannya, kita dengar lagu dulu ya. Ini ada lagi yang baru masuk. Ya masih close video, tolong dong dibuka aja videonya nak. Kita dengar dulu lagu ini ya. Nih yang belum pernah dengar lagu ini kita dengar bersama. Wait ya, still loading ya. Oke, masih banyak ini yang baru masuk. Udah 17 siswa dari 38. Turun jadi 16. Oke, kita lanjut ya. Ya. Mika. Thank you.
Tadi salah satu contoh lagu yang sering kita dengarkan saat pelajaran seni musik tahun lalu ya, semester lalu maksud Miss, semester lalu ya lah tahun 2020 ya kids. Oke, masih suasana tahun baru ya, masih menikmati minggu-minggu tahun baru meskipun ini udah minggu kedua. Oke, hai Caroline Pan, selamat bergabung. Oke. Nah, iya Arin, iya benar. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, maka perhatikan dengan seksama dan setelah ini kita akan ada, misalkan share PR juga ya. Jadi perhatikan dulu PPT berikut ini. Ini kita akan belajar materi alat musik. Apa itu alat musik? Fungsinya apa? Ragamnya apa? Dan cara penggunaannya bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, Nak. Oke, silakan baca. Tapi sebelum dibaca, Miss mau tanya dulu sama si Jason. Jason, kira-kira kalau dibilang alat musik itu bagaimana ya, Jason? Kalau dikatakan alat musik itu gimana ya, sayang? Jason, pernah dengar alat musik? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Kira-kira anak-anaknya kalau dikatakan alat musik itu apa yang terlintas pada benak kamu kalau dikatakan alat musik? Berarti gimana itu alat musik? Atau ada yang belum pernah dengar alat musik? Ada yang belum pernah dengar? Siapa yang pernah dengar alat musik? Permain gitar. Oh, coba Miss tanya sama Felisa ya. Felisa. Hai sayang. Halo, apa kabar? Oke. Baik, Miss. Baik sayang, iya, good ya. Oke. Felisa, Miss mau tanya dong. Kira-kira Felisa pernah dengar alat musik? Pernah. Pernah. Alat musik apa yang Felisa dengar? Gitar. Gitar? Ukulele. Ukulele, good. Sama Piano pernah dengar? piano. Piano Pernah. juga pernah dengar. Nah, kalau gitu Miss mau tanya dong. Kalau alat musik itu kira-kira artinya apa ya sayang? Suara untuk menyanyi punya. Suara untuk menyanyi. Oke, Miss skip dulu jawabannya ya. Coba Miss baca dulu chatnya. Di sini ada chat dari Arin. Alat musik adalah alat untuk bermain musik. Contohnya biola, piano, gitar, drum, ukulele, dan keyboard. Mikrofon itu bukan alat musik ya nak ya. Mic itu alat untuk memperbesar suara ya. Kalau misalnya kita bernyanyi atau ingin berbincang. Coba Miss tanya sama Cecil ya. Cecil pernah dengar alat musik sayang? Pernah. Pernah Miss. Alat musik apa yang pernah dengar Cecilnya? Drum, piano. Drum, piano. Gitar pernah dengar? Ya. Patok lele. Patok lele? Ukulele ya? Oke. Nah, kalau gitu kira-kira tahu dong ya arti alat musik sayang? Nah, coba apa arti alat musik, Cecilia? Kira-kira arti alat musik apa ya? Arin. Oke. Nah, jadi kalau dikatakan alat berarti wadah ya, wadah untuk menghasilkan nada-nada ataupun berfungsi sebagai pengiring. Ya, jadi Miss akan kasih dulu pengantarnya biar anak-anaknya lebih memahami.
Oke, kita baca dari sini. Silakan Steven. Baca sayang. Musik menjadi bagian hidup sehari-hari. Kita bisa mendengarnya dari radio dan televisi, atau kita bernyanyi dan bermain musik. Pernahkah kamu melihat orang bermain gitar atau mungkin orang bermain piano? Pernah Steven? Piano merupakan alat musik. Ada banyak sekali alat musik di dunia. Kita akan pelajarinya. Iya, Steven pernah dengar alat musik seperti yang Steven baca tadi? Pernah dengar orang bermain gitar, Steven? Nggak pernah. Nggak pernah, sayang. Kalau orang bermain piano? Belum? Apa? Apa, Miss? Apa, Miss? Kalau piano pernah dengar, sayang? Nggak pernah. Oke, jadi kita dengarkan setelah ini ya, sayang ya. Oke, thank you, Steven. Jadi gitar dan piano merupakan salah satu alat musik pengiring. Makanya orang kalau bernyanyi sering sekali menggunakan gitar dan piano ya. Angklung juga alat musik ya, benar sekali ya Arin. Baik, kita lanjutkan. Nah, lihat di sini ya, Miss sudah buat pengertian alat musiknya. Alat musik adalah alat yang menghasilkan nada yang berfungsi mengiringi lagu. Oke, jadi ini contohnya ya, ini contoh alat musik yang menghasilkan ketukan. Ya, ini biasa disebut dengan tifa. Oke, tifa. T-I-F-A. Biasanya kita lanjut. Nah, ini contoh alat musik pengiring. Disebutlah dia gitar nih. Yang warna merah ini namanya gitar. Ini gitar elektrik ya. Kamu biasa jumpai kalau ada orang bermain band ya kan? Oke. Kita lanjutkan. Miss ada buat contoh 6 alat musik yang ada di layar kamu, ya kan? Ada gitar, piano, pianika, recorder, biola, dan angklung. Miss mau tanya lagi sama anak 2E. 2E, di antara yang 6 ini, manakah yang alat musik tradisional? Di antara yang 6 ini, siapa yang tahu yang mana alat musik tradisional? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih pendapat antara 1 sampai 6 yang mana alat musik tradisional? Oke, ada si Arin. Semua fokus dong. Jevin duduk baik. Ricio Sano mana ya? Oke, yang mana jawabannya Arin? Apa sayang kuat? Iya, Angklung. angklung, benar sekali. Jawabannya adalah angklung ya. Sedangkan nomor 1 sampai nomor 5 adalah alat musik modern ya. Ini berasal dari luar Indonesia ya. Namun diadaptasikan di Indonesia, akhirnya sudah biasalah orang melihat ya gitar, piano, pianika, recorder, dan biola. Oke? Baik. Iya, angklung dari bambu. Biola itu juga dari kayu ya. Oke. Nanti kapan-kapan Miss mau dengar dulu Arin bermain biola ya, Arin. Oke, Miss juga ada biola yang 3/4. Miss belum bisa pakai 4/4 karena tangan Miss lebih kecil. Miss ukuran tubuhnya lebih kecil. Jadi Miss pakai yang 3/4. Kalau Arin pakai yang berapa? 1/4 nggak mungkin ya, kecil sekali. 2/4 ya. Kamu pakai berapa biolanya, Nak? Oke, kita lanjut ya. Silakan Claresta baca, sayang.
bunyi-bunyian dihasilkan oleh berbagai benda kita mempelajari hari ini di semester 1. di semester 1. Namun ada benda yang khusus menghasilkan suara yang dihasilkan indah. Benda seperti indah itu disebut alat musik. Oke, nanti keep reading-nya, praktis lagi di rumah ya sayang. Oke, ragam alat musik, bunyi-bunyian dihasilkan oleh berbagai benda. Kita udah pernah pelajari ya, mungkin anak-anaknya sudah pelajari dengan miss-nya sebelumnya. Mempelajari kita ini di semester 1, benar. Nah, semester 1 kita pernah belajar ragam bunyi benda ya kan nak? Dari benda-benda ya, dari mistar, dari pulpen udah kita lakukan ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan melihat yang benar-benar alat musik ya sayang. Oke, sekarang lihat di depan kamu ada macam-macam alat musik ya. Ada macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang dipukul, ada yang ditiup ataupun dipetik, ada yang ditekan dengan tuts, ada yang dipukul disebut perkusi, perkusi dipukul dengan tangan ataupun menggunakan alat. Oke, Miss mau tanya sama Anabel. Anabel, coba sebutkan satu contoh alat musik yang dipukul. Sebutkan satu contoh alat musik yang dipukul. Open your audio. Gendang. Apa sayang? Gendang. Gendang, good. Kalau yang ditiup? Seruling. Seruling. Kalau dipetik? Gitar. Gitar. Pinter banget Anabel nih ya. Good job ya. Oke, Miss mau tanya sama Ricio Sano. Ricio Sano, coba sebutkan satu contoh alat musik yang dimainkan dengan menekan tuts. Tahu tuts? Tahu nggak sayang? Enggak ya. Tuts itu yang warna hitam putih seperti di dalam piano. Jadi contohnya apa kira-kira? Piano. Piano. Kemudian apa lagi? Apa lagi selain itu sayang? Ada lagi yang tahu contohnya? Selain piano, apalagi yang hampir mirip kayak piano apa sayang? Yang hampir mirip sama piano apa? Apa nak? Ada yang mau membantu Ricio Sanonya? Ada yang bisa bantu? Oke, coba Cecilia, dia raise hand ya. Coba, ayo. Selain selain piano tadi apa lagi? Pianika. Pianika. Baru apa lagi sayang?
Satu lagi. Yang hampir mirip. Keyboard, ya kan? Nah, apalagi sayang? Kira-kira mirip lagi. Ada yang tahu? Organ, ya kan? Organ sama. Nah, banyak sekali ya. Oke, terima kasih. Berarti anak-anaknya sebagian sudah tahu ya bentuk-bentuk dan cara menggunakan alat musik. Oke, kita fokus lagi ke alat musik yang menghasilkan ketukan, yaitu alat musik perkusi ataupun alat musik ritmis ya. Kita akan baca pengertiannya dan contoh-contohnya. Silakan baca, Easton. Alat musik ritmis adalah alat musik yang Baca mana ya? Di mana ya? Lu baca. Menghasilkan ketukan irama dan tidak bernada. ini Alat musik ritmis dapat digunakan dengan gunakan alat Stick. Di punggung dan digoyangkan dengan tangan. Oke, thank you. Nah, tadi udah dibacakan temannya pengertiannya ya. Jadi alat musik ritmis adalah alat musik yang menghasilkan ketukan, irama, dan tidak bernada. Nah, cara penggunaannya itu bisa dipukul dengan tangan, atau menggunakan stick, ataupun digoyangkan ya. Jadi ada banyak cara. Kita lihat salah satu caranya pada penggunaan marakas ya. Nama alat ini disebut apa nak? Marakas ya. Caranya dipukul dengan tangan, boleh dipukul dengan tangan, ataupun di-shake. Digoyangkan seperti ini boleh. Nah, suara yang dihasilkan adalah srak, srak, srak. Rizya Sano duduk rapi sayang. Rizya Sano duduk rapi nak, kakinya turunkan. Oke, duduk yang rapi ya sayang, anak baik. Oke, yang kedua contohnya adalah triangle. Nah, triangle ini cara permainannya itu menggunakan tongkat ya atau sticknya di sini. Ini alatnya. Jadi cara memainkannya itu bunyinya seperti ini. Ting, ting, ting. Beda ya. Yang pertama tadi di shake, yang triangle, ting, diketuk dia. Oke? Nah, contoh lagi ada drum. Nah, drum. Drum ini pun harus pakai alat ya, supaya yang dihasilkan suaranya itu lebih baik adanya. Jadi lebih padu dia kalau dipukul dengan stick. Ya, oke. Kemudian ada simbal. Ini juga pakai alat ya, pakai stick ini dia. Jadi ini gabungannya ini si drum sama simbal ya, Nak. Ataupun boleh sisi simbal yang atas dengan sisi simbal yang di bawah dipukul atau diadu. Jadi dia bunyi seperti ini. Seperti itu, ya. Oke. Kita akan lihat contoh kelima, yaitu pada tamborin. Nah, tamborin nih tengok ya. Tamborin ini ada kerincing-kerincingannya di sebelah kiri sampai memenuhi wilayah si tamborin. Jadi cara menggunakannya sama seperti si marakas tadi, boleh digoyangkan ataupun dipukul dengan tangan. Cring, cring, cring. Begitu suara yang ditimbulkan oleh tamborin. The last adalah guiro. Nah, guiro ini cara permainannya digerik ataupun digesek bambunya ke alat musiknya. Ya, Nak?
Jadi ada 6 ya. Tadi ada maracas, triangle, kemudian ada drum, cymbal, tamborin, dan guiro. Oke? Nah, jadi kita akan lihat lagi contoh penggunaan alat musik ritmis sederhana menggunakan alat sederhana ya, menggunakan gelas, air, sendok, dan menggunakan, Miss saya tidak bisa memakai alat musik tapi saya bisa mengapa ya, Cecil? Yuk buka videonya dong, Cecilia. Jadi kita bisa juga menciptakan alat musik ritmis sederhana ya. Nah, hari ini kita akan bahas dulu pengertiannya, kegunaannya, dan contoh-contohnya. Next week, ya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat alat musik ritmis sederhana. Oke? Jadi setelah ini Miss akan kasih tugas sama kamu. Minggu lalu sudah Miss jelaskan. Kita akan mengerjakan soal 1 sampai 10. Nanti Miss akan share ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Ini salah satu contoh penggunaan alat musik sederhana menggunakan gelas. Nah, tadi kira-kira judul lagu apa ya yang kamu dengar tadi? Kira-kira judul lagu apa yang kamu dengar tadi, Nak? Ada yang tahu? Oh, ada yang raise hand lagi. Coba, apa judul lagunya? Apa, Nak? Despacito. Ye, Despacito. Coba Ricio Sano, apa judulnya? Despacito. Iya, kalau Cecil?
Despacito. Iya, enak nggak lagu yang tadi? Enak ya? Nah, jadi kita bisa buat sendiri kan? Kita bisa buat sendiri. Dan kamu lihat tadi ya, gelasnya itu ada yang penuh, ada yang setengah penuh, ada yang sedikit saja, ya kan? Jadi kalau makin sedikit suara airnya, suara yang ditimbulkan pun makin nyaring. Sedangkan kalau penuh, lama-lama nadanya makin rendah. Itu dia, oke? Jadi, anak-anaknya, hari ini kita sudah selesai belajar mengenai pengertian alat musik, ragam alat musik, contoh-contohnya, dan video untuk alat musik ritmis sederhana. Oke, hari ini Miss akan bagikan PR untukmu. Nah, ada latihan kita. Nah, latihan ini nilai untuk kamu saat nanti dibagikan rapot UH2. Maka kerjakanlah ini dengan baik. Ya, kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Nah, 10 soal. Ini materi kita saat semester 1. Nah, perhatikan ya. Ini semua tidak ada yang tertimpa. Tulisannya tidak tertimpa dengan gambar. Oke, Nak? Nah, bisa diperhatikan ya. Rapi tulisannya kan? Rapi tulisannya kan? Jadi semua fix ya. Oke, kita lihat lagi di nomor 9 sama 10. Nah, tidak ada yang tertimpa dengan gambar ya. Oke. Anak-anaknya kerjakan ini, tuliskan soal langsung jawab. Kerjakan di buku PR kamu. Kalau kamu mau print, boleh. Tapi kalau nggak di print, ini nggak usah digambar ya. Ini nggak usah digambar di bukunya. Cukup tulis soal, langsung jawab. Oke, hari Selasa deadline-nya. Hari Selasa ini terakhir diterima. Maka kerjakanlah, setelah Zoom ini kamu kerjakan. Ini PR-nya gampang sekali ya, Nak ya. Langsung foto nanti jawabannya, kirim ke GC. Jangan miring-miring gambarnya. Jangan blur ya kan, Nak? Rapi dikirim gambarnya ya, sayang. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Iya, ini tidak digambar ya, Nicholas ya. Oke, Miss tulis lagi ya. Tidak digambar. Tulis soal, langsung jawab. Boleh di print. Kalau anak-anaknya mau ada gambarnya boleh di print. Kemudian tempel printannya ke buku PR-nya. Oke sayang? Paham sampai sini? Hari Selasa deadline-nya ya, tanggal 19 kalau nggak salah. Oke sayang? Oke deh, kalau paham semuanya. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Jesslyn mau bertanya? Tidak. Sherin mau bertanya? Michelle, you wanna ask something? Karen mau bertanya apa sayang? Tidak, Miss. Yuk, Karen mau tanya apa? Saya kalau nulis sering jelek. Coba kuat suaranya nak, Miss-nya nggak dengar. Karen mau tanya apa? Kalau nulis biasa agak-agak ada yang jelek, Miss. Ada yang bisa dengar suara Karen? Miss-nya kurang dengar lah. Atau di chat aja. Di chat Miss-nya. Apa dikatakan sama Karen, Felisa? Miss-nya nggak dengar. Di chat aja Karen, Miss-nya nak. Rasa dibilangnya kalau dia bertulis bareng agak jelek gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Latihan biar suaranya, biar tulisannya jangan jelek ya. Oke, thank you ya Felisa. Oke, ada lagi? Habis? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan selamat siang. Thank you kids, love you all.
I hope you're fine. Bye. And keep healthy ya sayang. Miss. Sampai jumpa di video. Dadah, Clareska, Cherry, Michelle, Josano, Miss. Mila. Miss.